Halo Batur Kuliner Katulistiwa, bareng Oma ketemu lagi sama saya Gani Wey dan Bang Farid sebagai kameramen. Sekarang kita lagi ada di rumah makan ayam Alas Demang, panggang Alas Demang di Jalan Kebon Blimbing 100 Kota Madia Cirebon. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam aja. Oke bro? Oke bro. Halo, Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma. Ini kita udah ada di dalam ruangan Alas Demang. Batur Kuliner Katulistiwa kita juga disponsori. Mana? Kita disponsori sama kaos dari Ala Indonesia. Halo. udah rapi belum saya Pak ya? Wah, udah rapi. Belum lah, dirapin dulu. Oke, halo Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma. Kita sekarang sudah ada di dalam rumah makan Alas Demang dan kita kepengen tahu nih informasi sejarah berdirinya rumah makan Alas Demang bersama Mas apa namanya? Denny saya. Mas Denny. Oke, Mas Denny, Selamat siang Pak. Mas ini saya mau tanya nih, kalau rumah makan Alas Demang berdirinya tahun berapa Mas? Tahun 82. 82, berarti udah berapa tahun tuh? 82, sekarang 2023. Udah cukup lama ya? 2020. Hah? 2020, sorry. Wah, cukup lama juga Mas ini ya di sini ya. Iya. Di sini menu-menu andalannya tuh apa aja Mas? Kalau di sini khasnya sih ayam panggang. Ayam panggang. Oh, Sama sayur asemnya. iya. Ayam panggang sama sayur asemnya, leker acim. Jadi kalau teman kuliner Katulistiwa bareng Oma jalan-jalan di Kota Madia Cirebon, jangan lupa mampir di jalan raya di jalan apa? Kebon Blimbing nomor 100. Siap. Itu. Mas Denny barangkali mau pesen-pesen buat yang nonton di channel Republic Station di mana aja, silakan titip pesan nggak apa-apa. Baik, ya misalkan ke jalan-jalan ke Kota Cirebon, jangan lupa dengan Alas Demangnya, dengan menu khasnya ayam panggang sama sayur asem, pepes jamur, sop ceker, semuanya nikmat lah. Oke, semuanya rasanya. Pokoknya mampir aja. Mampir ke Alas Demang. Tuh, Servis memuaskan. oke. Itu teman-teman dari ulasan Mas Denny. Jadi kalau ke Cirebon jangan lupa mampir ke rumah makan Alas Demang di Jalan Kebon Blimbing nomor 100. Baik. Mas Denny terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya. Sama saya mau nanya satu lagi. Apa? Baik. Mas OPV-nya apa? Oh, Alas Demang itu ya? Alas Demang. Alas Demang. Alas Demang nyambung. oke Mas Denny terima kasih ya. Sama-sama. Ini nih yang punyanya kalau nggak salah ke Australia kan. Oh. Jadi lucu loh. Yang punyanya di Australia malah karir kalau nggak salah tuh, kerja di Australia. Nah di sininya dipegang sama si Denny. Jadi nggak tahu gimana gitu ngatur. Nggak tahu loh apa. Pegawai. Oh, ini pegawainya. Ownernya kan di sana. Jadi diwakilin sama ini. Iya. Udah lama sih si ownernya juga. Tadi dari mulai 82 itu kan udah
terkenalnya Pak ya dulu ya Pak? Ya ayam panggang ya, ayam panggang yang terkenal di sini loh. Iya. Alas Demak. Kalau nggak salah sih awalnya ngemper kan kayak si Agusnya ayam sindang. Pak, menurut pendapat Bapak nih Pak, secara rohani dalam proses menguatkan iman ada batasannya enggak ini ya? Nguat. Dalam proses menguatkan iman Dalam proses menguatkan maksudnya apa? maksudnya itu Rit, Bud bisa bantu nggak ini Gani pertanyaannya apa nih? Dalam hal menguatkan iman. iya dalam hal menguatkan iman Proses menguatkan iman sebagai batasan waktu. ada batasan waktu enggak? Ini dada dulu Budi dong, dada nomor 1 Budi. Ilham apa sih ya? Paha ini ya Farid pasti dada. Ini dada Gani. Ini Oma. Jim. Iya, paha pasti. Tuh, saya itu Inem. Si Ilham gak doyan ayam, Dap? Gak dipesenin lagi tadi? Oh, enggak. Gak terima kalau dia ayam gak doyan kelewatan katanya. Tadi kan buat Farid. Ini kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sambal. Mas bisa jelasin nggak Mas sambelnya Mas? Mas bisa jelasin nggak Mas sambelnya Mas? Ini sambal apa nih Mas? Yang ini dulu Mas. Ini sambal terasi yang merah. Sambal ayam ini. Oh sambal Ini terasi. dibuka, Mas. Yang ini Dibuka. buka. Tereng. Tadi dulu, ini Buan sambal apa kan? Sambal kacang. Sambal kacang. Pedes nggak? Ini nggak pedes. Oh ini nggak pedes nih. Nah kalau ini Sambal terasi. sambal terasi pedes. Nah kalau yang ini sambal ayam. Ayam mana nih? Oh Ayam jadi panggang apa ayam? aslinya ini maksudnya. Oh Sambal yang universal yang merah ya. mungkin ini spesialis ayamnya Rit. Oh. Ini dikasih terasi. Oh. Maksudnya tuh dalam proses menguatkan iman rohani itu ada batasannya juga Pak. Apa? Tulis deh. Ya Pak Budi ya, maksudnya kan gitu Pak Budi. Iya. Gimana Bud? Ya maksudnya kan dalam prosesnya itu kalau kita dalamin iman, Mendalami, belajar iya. ilmu, belajar firman gitu tuh Ada batasannya tidak. enggak, ada batasan. Menurut saya sih kayaknya nggak ada ya. Cuma ya nggak tahu nih menurut Bapak gimana nih? Apa dari kecil sampai tua harus selalu ya, kan gitu. Sorry, diulang lagi gimana? Ini lagi WA sama Andreas. Oh. Mau minta tanda tangan Andrinya. Oh, Terus gimana? jadi dalam Iya saya pengen jelasin. Maksudnya yang dimaksud Pak Dani itu kan mungkin proses kita mendalami untuk iman Iya, kita tuh berbatas atau tidak. Iya. Saya bilang sih Proses apa Bud? mendalami iman supaya kita tuh. Iya supaya Rit, bisa diperjelas Rit? Proses dalam kita iman tuh Pak. Ada prosesnya, ada waktunya enggak lah sih. Tahapan ini. Iman tuh relatif tuh Rit. Kalau gua lihat, kalau iman itu, kalau buat gua gitu pengertian gua, iman itu gandeng dengan firman, dengan pengenalan pengertian akan firman. iman menggandeng dengan firman. Dengan firman, pengenalan dan pengertian akan firman. Jadi kalau kita sedikit sekali mengenal mengerti firman, itu proses iman tuh kan, nggak kita uber gitu. Karena kalau waktu kita mengenal dan mengerti firman, pertanyaannya kan berani nggak ngelakuin firman gitu. Nah, begitu kita ngomong kita berani melakukan firman, itu timbul tuh proses iman.
apa sih yang firman katakan itu kan semua umumnya aneh gitu. Tidak seperti orang dunia, bahkan ada kesan yang melakukan firman itu biasanya tuh dicemooh, dihina orang. Ya coba sekarang Gani ngomong cerita kebenaran soal Tuhan gitu kan ke teman-teman yang belum kenal Tuhan, diketawain gak Gani? Otomatis ketawain lah. Lalu Gani berani cerita nggak sama teman-temannya? Ya harus berani cerita. Itu iman, butuh iman. Farid dipertanyaan yang masih muda. Ya, kalau Farid misalnya ngalamin bareng ngumpul sama Iya. temennya, Farid ngomong soal Tuhan nih, soal kebenaran. Belum tentu berani ngomong loh. Iya. Gitu nggak Bun? Budi sok, Budi sekarang suruh ngomong soal itu gitu. Iya. Belum tentu berani. Kadang ngomong tapi malah direspon tidak baik. Nah, nggak tahu Ilham perasaan gitu nggak? Dia lagi ngumpul-ngumpul, Iya. ngomongin soal kebenaran Iya. firman, diketawain dong, Ketawain kan. diketawain. Walah, ngomong apa? Itu bosan ya ngomong. Suci banget, pasti kan gitu kan? Pasti gitu. Nah itu di firman udah dinyatakan begitu. Bahwa apabila kita memberitakan kebenaran yang dari Tuhan, itu konsekuensinya itu dicemooh, dihina, dijijikkan, maksudnya Iya sih. gitu. Iya. Nah berani nggak kita terusin? Ya harusnya sih. Di firman tuh ada katakan lagi kan, orang yang malu malu mempertegas bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Malu kita Iya. ngomong. Kata Tuhan apa? Ntar meninggal juga Tuhan malu nganterin ke sananya dong. Gani kebayang nggak hidup di sini kan sementara. Sementara. Begitu meninggal kan masuk ke dunia baru. Iya. Dunia baru berarti kan hal baru loh. Iya. Ketemu hal-hal baru. Lah kita butuh ada yang nganter nggak? Butuh. Budi nggak pernah ke luar negeri. Tahu-tahu Budi suruh keluar negeri. Butuh ada yang nganter nggak Budi? Butuh. Butuh Pak. Mana Pak? Nah kalau cerita bukan di luar negeri, di luar dunia gimana? Ayo di akhirat itu siapa yang mau nganter? Yang mengantar kita ini kalau menurut Gani, amal ibadah kita. Ya siapa gitu? Amal ibadah kita. Ya bukan yang nganternya siapa? Amal ibadah kita yang membuat kita diantar. Iya. Loh kitanya kan nggak pernah mati. Iya. Dan terus yang nganter apa? Yang nganter itu Gusti Allah kan. Gusti Allah itu nganter kita satu persatu loh. Kenapa Gusti Allah bisa nganter kita satu persatu? Karena Gusti Allah itu maha rahim. Ya Rahman. Maha hadir, bukan maha hadir. Jadi Tuhannya Gani, ya Gani. Tuhannya Farid ya Farid. Tuhannya Ilham, Budi, saya, Inem, Encim gitu. Masing-masing itu diantar gitu kan. Ya karena maha hadir gitu. Ingin Pak. Enggak, lu sih nanyanya serius, jadi gue aja jawabnya serius. Ini teman Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma ini kali ini waduh memang Ini sharingnya paling kalau enak nih. kalau Begini, aduh. serius Enak banget. nanyanya, saya jadi males makan kan. Iya. Udah males makan. Iya. Jadi enakan sharing. Atau mungkin males makan karena baru makan soto mirit. Masih kenyang. Iya. Jadi saya sama Farid, Ilham baru makan jadi kenyang. Makan lagi. Oh makan sotomi tadi. Iya, kepaksa. Sotomi yang di apotek itu. Pesisir, Ya? Pesisir. Tuh dia bilang sambelnya tuh, kira-kira biasanya. Tapi enakan yang ini sih. Menarik juga nih. Suka. Enggak inem. Makanya suka yang mana sambelnya? Makanya suka yang mana sambelnya? Saya pakai yang merah. Diambil betul ya, Ilham. pakai sendok. Ketangkep nggak kan? Menangkap. Good. Iya. Ini menarik banget nih, yang tadi Bapak bilang diantar sama Tuhan satu-satu. Berarti kita ini harus benar-benar istilahnya di dunia ini untuk tidak malu belajar mengenal firman Tuhan ya Pak ya. Gak malu lagi, harus itu lah. Tidak Ya justru Tuhan kan ngingetin gitu. Iya. Kalau kita bersaksi gitu, kita kan bukan mentor rohani kan. Kita ini bukan rohaniawan. Kita ini kan Gani, Farid, lain-lain kerja. Saya termasuknya usaha. Iya. Sama kan. Semua juga di dunia bukan di dunia sekuler gitu kan. Nah,
Nah, bukan rohaniawan, bukan apa-apa gitu. Nah, kalau seandainya Tuhan bilang kita malu menceritakan kebenaran tentang Tuhan, ya, kemuliaan, keagungan Tuhan, itu kan dia ngomong gitu loh. Nanti yang nganter kita ke sana, guide-nya siapa? Kalau Budi, lu pengen pergi ke Singapura, guide-nya ada loh. Iya. Oh, kita pengen ke Belanda gitu, Rin. Masih ada guide-nya. Masih ada. Dan di akhirat, Ya kalau ke dunia mah masih ada lah. nah ke akhirat siapa yang nganter? Iya. Akhirnya siapa Bagani yang antar Bagani? Nah, pertanyaannya kenapa orang kok nggak pada tahu gitu? Ini kan yang konyol kan gitu tuh. Kenapa sih orang-orang nggak mau ya Pak ya? Nggak pada tahu, nggak peduli. Saya mau tahu karena ada mentor rohani saya yang sharing itu. Dan ngalami sendiri. Nah, begitupun misalnya untuk Gani, Farid, dan yang lain-lain. Iya. Ya ini kan sudah di-sharingkan gitu loh. Iya benar. Betul. Rit, ini pendapat kamu gimana? Ayam panggang ini. Kalau saya udah pernah cobain Pak. Oh, Ilham? Senang di ini ya, di tekstur ayam sama sambal. Ya kalau ini kan ayam kampung, Rit. Iya. Kalau dibanding sama yang Yeti dulu, Rit. Yeti yang kembar. Oh, ini dong. Ya apa bedanya? Ini Ayamnya jelas, ini ayam kampung itu bukan. rempah-rempah bumbunya tuh ngeresep. Tuh, ngeresep banget. Ngeresep banget. Enak. Ya bikin enak ayamnya. Rasanya tuh. Ayamnya ayam kampungnya muda. Nah, sambelnya yang enak mana, Rit? Kalau saya lebih suka keras. Ilham? Yang mana merah dong? Ayam. Ya. Ayam. Itu lu mana kan? Merah? Nggak cocok ke sambal ayam. Merah? Merah udah 2 kali nih. Iya sambal ayam. Heeh. Enggak. Sambal ayam. Kalau saya emang sukanya yang terasi Pak. Di mana-mana terasi sambalnya. Tapi gue juga doain terasinya. Mantap terasinya. Cuma kalau makan ayam tuh keder. Ada nyelap. Ada nyelap, jadi telur-telur dulu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu seberapa besar janji Tuhan tuh gimana? Janjinya tuh, kan kita kan tetap memberitakan kebenaran segala macam tuh. Bisa nggak sih kita tuh mengetahui janji Tuhan itu apa setelah kita memberitakan kebenaran gitu? Kalau di kitab sucinya gue tuh, Rit, mungkin beda sama di kitab sucinya Farid, Ilham, sama Gani, Inem kali. Kalau di kitab perjanjian Nasrani, di Alkitab gitu, itu judulnya tuh Perjanjian Lama. Satunya Perjanjian Baru. Baru. Kan Gitu. disebut perjanjian lama apa ya? Jangan ngomong detail Perjanjian Lama dulu. Tadi kan Farid tanya kan Iya. janjinya apa? Janjinya apa, Ya, betul. saya kan bawa bahwa janji Tuhan itu ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah baru lu nanti nanya apa bedanya gitu. Iya. Tapi kalau ngejawab pertanyaan Farid ya itu dulu. Iya, loh. itu dulu. Rit, kalau di Alkitab, di kitab sucinya Nasrani, itu jelas bahwa nyebutnya perjanjian apa? Ya itu perjanjian. Kitab suci itu perjanjian. Oh. Isinya kitab suci itu apa sih, Rit? Firman kan? Iya. Ya berarti firman itu adalah janji Tuhan. Rit. Nah masalahnya kita pernah ngedalemin nggak bahwa firman itu benar nggak janji Tuhan? Itu. Jadi kalau cerita janji Tuhannya ada di firman. Nah, firman itu adalah perintah dan peraturan Tuhan. Iya, isinya itu. Di luar janji-janjinya. Rit. Iya. Nah, kalau di Nasrani kebenaran tulisannya gitu loh. Jadi Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Loh, perjanjian antar siapa? Coba Gani debak antar siapa? Perjanjian Lama itu perjanjiannya siapa sama siapa? Tahu.
Tuhan sama kita. Manusia dengan Tuhan, gitu kan? Itu kan kitab suci. Ya. Itu kitab suci yang bikin Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang bikin sama. Ya perjanjian Tuhan dengan kita. Itu. Cuman kalau di Alkitab terbagi dua. Alkitab perjanjian lama dengan baru. Kalau yang perjanjian lama disebutnya Taurat. Jadi kalau di Islam kan mungkin kitab sucinya Al-Quran. Tapi kalau di Yahudi itu nyebutnya kitab Taurat. Taurat. Itu. Nah kalau di Nasrani nyebutnya Alkitab, Injil. Kenapa? Karena Injil itu terdiri dari dua. Gabungan antara Taurat dengan zamannya Nabi Isa. Nah zamannya Nabi Isa itu disebutnya kasih karunia. Zamannya kasih karunia bukan Taurat. Gitu. Jadi kalau di gua di Nasrani, gua diajarinya dua. Tentang Taurat dan tentang kasih karunia. Kalau di Gani Farid kan langsung Al-Quran nggak jadiin satu, sebutnya Al-Quran gitu. Al-Quran dan hadis. Jadi gabungan. Kalau Faridnya begini udah gabungan gitu tuh. Nah, tapi kalau cerita orang Yahudi sampai hari ini pegangnya masih yang Taurat. Makanya orang Yahudi itu lebih lebih agamais tuh. Lebih kenceng banget di agamanya tuh, di aturannya tuh. Karena dia ngandarin Taurat. Nah kalau di Nasrani meskipun basicnya Taurat sama, tapi udah beda. Di Islam pun sama, basicnya kan dari Taurat jangan-jangan itu, atau dari mana dia. Tapi yang jelas Al-Quran kan utuh. Nah kalau di Alkitab kebagi dua, gitu. Nah kalau di Yahudi nggak mengenal perjanjian baru, nggak mengenal gitu bahwa Nabi Isa bikin kitab suci itu nggak diakui. Kalau Al-Quran kan kitab terakhir, berarti kan ada semua isinya, Pak. Iya. Itu karena udah gabungan dulu. Segala macam kan. Nah makanya kalau kita tiga agama ini dicampur tuh kan, misalnya Yahudi, Islam sama Nasrani dicampur, ngomong itu nyambung. Kalau udah ngomong ke Gusti Allah tuh, Iya, udah merujuk satu Sama. kata semua. tapi kalau mecah di bawah yang nggak ketemu. Ketemu. Ribet, iya benar. Sebenarnya memecahkan itu ya manusia-manusia dari sekarang ya. Kadang-kadang Sebetulnya Ya, tuh memang nggak zaman ada sekarang atau zaman dari dulu juga kita udah terima itu jadi. Iya kan dari cuman kalau mikir dari segi apa sih karena pengurusannya sama sebenarnya, tidak ada Sama. perbedaan. Iya. itu kan kalau orang yang punya paham, Farid Muslim, tapi punya pahamnya lebih universal dulu. Saya Nasrani, tapi universal. Tapi kalau ketemu orang yang tidak universal, Bingung. ribut lagi. Itu aja ribut lagi gitu. Iya. Jadi kayak istilahnya kalau paku satu dia. Bang. Iya, nggak mau tahu. Farid pegang Islam sama Gani gitu. Kalau misalnya nggak universal, nggak mau. Iya. Nggak mau. Sebaliknya orang Nasrani juga ada, Rit. Yang kelompok itu tuh ada. Yang kelompok keras-keras gitu ya. Iya, nggak mau gitu. Apa beda gitu. Sama-sama Kenapa? Ya sekarang Yahudi jadi ya, Muslim kan sebenarnya sama, ada sama. juga banyak. Dari zaman nabinya aja kan sudah berkerukunan istilahnya, Pak. Cuman ya sekarang memang manusia berpahaman pengkotakan. Ya, itu kembali lagi kan tergantung kitanya, Rin. Manusia sendiri. Iya. Kayak kita bisa ngobrol begini karena semua menganut pola universal. Iya. Satu lah. Tapi kalau cerita yang tidak universal, nggak mungkin bisa ngobrol sama kita, Rin. Iya. Jadi mungkin ya itulah yang bikin perbedaan karena dia itu mungkin menelan dari seseorang ataupun siapapun, tapi bukan mental, dia mengenal sejarah-sejarah dulunya mungkin gitu. Benernya bukan karena orang, Rin, karena ajarannya. Ajarannya. Jadi di Muslim juga mungkin Mentornya ya. ada gitu, ajaran gitu. Di Nasrani juga ada kok, Rin. Tapi dari mentor kan kayak gitu. Ya Dari- tergantung, dari- ya itu, aliran-aliran itu. Karena kalau dari kitab sih nggak mungkin beda-beda semua. Makanya kan tempo hari yang pernah dibahas mengenai mentor. Rin, Kalau mentor masalah kitabnya nggak beda, tapi pengertiannya tuh yang bisa Iya. beda. Iya. Kitabnya sih nggak beda gitu, sama. Kitabnya tidak tapi beda. pengertiannya gitu tuh. pengertian Dasar mentor mentornya. yang mengajarkan kepada kitanya itu yang Ini yang ekstrim nih. Orang Nasrani ada yang nggak mau nyebut Tuhan Allah. Tuhan saya bukan Tuhan Allah. Tuhan saya adalah Yahweh. ada yang gitu ya? Ada. Bener nggak? Bener gitu kan. Cuman kalau kita bicara universal, ya apa sih bedanya Yahweh dengan Tuhan Allah gitu? Sama.
kalau buat gua yang Iya. universal. Tapi kalau buat orang Nasrani yang tidak universal, nggak mau. Sama. Tuhan lu bukan Tuhan gua, Tuhan Yahweh. Tuh, Tuhan, di Bapak bukan. aja ada ya. Muslim. Emang Orang ada di Islam? Di Islam juga ada, Pak. Istilah Sama-sama gitu? nih. Sama-sama nih, saya Islam nih. Saya punya mentor beda, ini mentor beda. Nah, mentornya Farid pakai label-label khusus. Saya enggak, saya malah disebut di dalam bari kita. Kafir. Nah, itu sama, Pak. Ngeri Loh. enggak? Di Nasrani juga ada. nggak? Padahal sama. Ada begitu. Iya. Jadi kalau gua ngomong Tuhan Allah, nggak terima dia. Nah, ada yang gitu ya. Ya tapi nggak banyak gitu kan. Yang gitu tuh. sedikit. Iya. Jadi Cuman kembali. kalau nggak tahu kalau kita ngobrol Iya. akur sih karena kita bukan tipe itu sih Rit, gitu. Ya meskipun mungkin ada yang benci, mungkin loh. Pasti. Mungkin ada yang benci. Iya. Lu benci orang pelin-pelan bisa. Iya. Mau apa sih istilahnya kan? Iya. Ya, itu. Kalau kayak gini enaknya ngobrol bareng kita juga, Pak. Kita. Iya, dia Kencang lagi ya? Suaranya kencang lagi tuh. Lumayan. Nyambung lagi. Wah, kalau ngobrol- Jadi sharing kalau kalau ngobrol iya. kita- Nyambung Tapi ya? kita aja sekarang udah robah loh. Lebih universal loh kita tuh. Mungkin waktu lagi muda saya pertama kenal kita kan masih ragu tuh. Tapi sekarang saya udah bener-bener udah universal sama kita tuh. Ya tujuan orang hidup apa sih? Yang tadi Pak Chandra bilang Pak Budi ya, kita pergi ke Bangkok kemana-mana kan pasti ada guide-nya. Nah kita ke sana ente di-guide siapa? Iya. Itu. Nah ini saya nih aduh. Kali ini saya bener-bener dengerin dulu seneng ya, masih salah nangkep. Kita meninggal Lut, di akhirat. Yang nge-guide-nya siapa, Bud? Diri sendiri atau siapa? Ya kalau kitanya nggak belajar dulu, otomatis kan harus dari diri sendiri. Memang yang guide-nya sih mungkin Tuhan ya. Tapi kan tetap kitanya dulu. Tak luruskan nih, Bud. Yang nge-guide Tuhan, bukan diri sendiri. yang Tapi kan nge-guide. kitanya Cuman di untuk dunia, mencari Tuhan, ya kita harus mengenal dulu, Bud. di dunianya kan kita yang harus Jangan mencari Tuhan gitu. Kalau enggak Tuhannya nggak bisa nganter kita. Enggak tuh kayak hal begini aja nih. Mungkin ada pro, ada yang enggak setuju. Jadi memang proses menguatkan iman tuh memang ya kita harus benar-benar jangan malu untuk selalu bertanya ya Pak Budi ya. Ya Pak. Jangan Kalau malu menurut lah. gua nomor satu bukan bertanya loh. Nomor satu lu mau nggak niatin baca firman? Itu dulu. Ya kayak Jangan. saya baca Al-Quran ini Iya, baca iya, Al-Quran iya, mau baca. baca Ya iya. lu rutinin. Budi udah, lu udah mulai rutin belum deh? Alhamdulillah Iya. rutin. Saya rutin baca Al-Quran. Ini Arit rutin. nggak tahu pada rutin nggak gitu? Rutin baca Al-Quran. Kalau rutin, sharingnya enak. Iya. Tapi kalau gua ngomong terus lu nya nggak pernah baca ya keder lah ngomong nggak nyambung lama-lama. Iya. Iya benar. Jadi kalau memang bareng-bareng baca pasti enak. Ham, punya ide apa Ham? Dari kesimpulan ini Ham? Sambel ya? Sambelnya enak ya? Nanti dimarahin sama Mas Jenny. Mas Jenny sambelnya habis Mas sama Dika sama Ilham. Isi tanggalnya. Untung nggak pindah ke sini. Banyak lagi ya. Aku udah ngaprak-ngaprak ya sampai hilang. Oke, Mas. Oke. Tutup. Bagian nih silakan. Oh, bawa kursi. Gimana aja tuh? Oke, batur sedulur kuliner Katulistiwa bareng Oma. Kita sudahin dulu di channel Republic Station. Ketemu lagi di episode selanjutnya bersama bersama Pak Chandra, Oma, Pak Budi, Farid, Ilham dan semuanya. Inem juga di channel Republic Station.